Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Makassar. Warga kompleks Jalan Todopuli 8 digegerkan dengan penemuan seorang nenek yang terkunci di dalam rumahnya sendirian. Nenek tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang perempuan paruh baya yang memang rumahnya berdekatan dengan sang nenek. Tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi terhadap nenek tersebut. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Nenek Tarimah atau sering dipanggil Hajah Tarimah. Nenek Tarimah ini merupakan lansia yang baik, suka bersosialisasi dengan tetangga. Tidak hanya itu, Nenek Tarimah juga sering menyapa para tetangga kompleksnya. Nenek Tarimah pada saat itu berusia sekitar 66 tahun. Meskipun sudah lansia, Nenek Tarimah memilih untuk tidak tinggal bersama anak-anaknya. Ia tidak ingin menyusahkan serta merepotkan keluarga. Di usianya yang tidak muda lagi, Nenek Tarimah memilih untuk tinggal sendirian. Awal mula keputusan dari Nenek Tarimah ini tidak diterima oleh anak-anaknya. Salah satu yang tidak setuju dengan keputusan Nenek Tarimah yaitu Fikri yang merupakan cucu laki-laki dari Nenek Tarimah. Fikri sempat mengingatkan kepada Nenek Tarimah jika nenek tidak ingin tinggal sendirian, ia menyarankan agar membeli rumah di sekitar Kabupaten Goa saja agar lebih dekat dan juga lebih bisa dipantau oleh semua keluarga, mengingat usia Nenek Tarimah sudah tidak muda lagi. Namun meskipun banyak menerima saran dari anak-anaknya, Nenek Tarimah tidak setuju. Saran dari cucunya ini juga tidak diterima oleh Nenek Tarimah. Ia lebih memilih tinggal sendirian di kompleks Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Jaraknya agak sedikit jauh dari rumah keluarganya. Mendengar keputusan sang nenek yang ngotot ingin tinggal sendirian, keluarga pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuruti keinginan Nenek Tarimah. Singkat cerita, sudah sekitar 2 bulan Nenek Tarimah menempati rumah barunya itu dan tinggal sendirian. Selama 2 bulan ini, Nenek Tarimah pindah ke rumah baru. Ia sering mengajak para cucu-cucunya untuk sekedar bermain. Bahkan, ia juga sering mengajak cucu-cucunya untuk menginap di rumah tersebut. Keseharian Nenek Tarimah seperti layaknya nenek-nenek pada umumnya. Setiap pagi, Nenek Tarimah keluar rumah untuk sekedar lari pagi dan juga menyapa tetangganya. Meskipun tinggal sendirian, Nenek Tarimah suka kedatangan tamu perempuan yakni Vivi, perempuan muda yang sudah dianggap anak sendiri oleh Nenek Tarimah. Vivi dan Asrul. Vivi dan Asrul ini merupakan pasangan kekasih yang sudah lama menjalin hubungan. Vivi perempuan berusia sekitar 19 tahun, sedangkan kekasihnya Asrul juga berusia 19 tahun. Vivi dan Asrul berstatus sebagai mahasiswa hukum semester 4 di salah satu universitas swasta di Kota Makassar. Suatu hari ketika Vivi free kuliah, Vivi sering mengunjungi Nenek Tarimah. Di sana ia sering curhat tentang keadaan ekonominya. Diketahui Vivi sudah sejak lama mengenali Nenek Tarimah. Awal mula ia kenal dengan Nenek Tarimah pada saat ia masih bersama suami lamanya. Nenek Tarimah merupakan tetangga dekat di rumahnya yang dulu sebelum akhirnya ia bercerai. Setelah bercerai, Vivi pindah dan beberapa tahun kemudian ia juga mendengar kabar bahwa Nenek Tarimah pindah kompleks dan tinggal sendirian di rumah baru itu. Dari perkenalan itulah tidak heran jika Vivi sangat mengenali kepribadian Nenek Tarimah. Bahkan ia juga mengetahui keadaan ekonomi Nenek Tarimah yang sangat berkecukupan. Singkat cerita, Vivi sedang membutuhkan uang. Dari sinilah Vivi teringat dengan Nenek Tarimah. Ia lalu datang ke rumah Nenek Tarimah kemudian meminjam uang. Vivi beralasan uang yang ingin ia pinjam itu untuk keperluan pendidikannya. Karena merasa kasihan serta Nenek Tarimah sudah menganggap Vivi seperti keluarganya sendiri, akhirnya Nenek Tarimah memberikan pinjaman uang sebesar 7 juta rupiah
kepada Vivi. Bulan demi bulan berlalu, Vivi sudah jarang ke rumah Nenek Tarimah. Sesekali Nenek Tarimah menelpon untuk menagih hutang kepada Vivi, namun sering diabaikan. Karena sering diabaikan ini, Nenek Tarimah terus-menerus meminta uang yang ia telah pinjam. Nenek Tarimah meminta agar uang tersebut segera dikembalikan. Dari sinilah Vivi mulai sadar dan tidak abai lagi. Bukan sadar untuk membayar hutangnya, namun justru malah Vivi emosi serta gelap mata. Ia mulai berpikir bagaimana caranya untuk melenyapkan nenek itu, sekaligus ia ingin menguasai hartanya. Untuk memuluskan aksi, Vivi mengarang cerita kepada pacarnya Asrul. Vivi mengaku bahwa orang tuanya pernah meminjamkan uang kepada Nenek Tarimah sebesar 80 juta rupiah. Vivi menceritakan hal ini agar nantinya Asrul bisa diajak Vivi untuk bekerja sama. Vivi di sini mengiming-imingi Asrul agar Asrul ikut ke rumah Nenek Tarimah untuk menagih hutang. 2 minggu setelah Vivi mengarang cerita itu, ia sempat mencari opsi lain. Ia sempat mencari ide di internet untuk melenyapkan Nenek Tarimah. Salah satu kalimat dalam pencarian ponselnya yaitu, "Kapan manusia bisa bertahan nafasnya jika ditutup pakai bantal?" Tidak hanya itu, ada satu pencarian lagi yang menuliskan bagaimana jika ingin melenyapkan seseorang memakai bantal, dan juga kira-kira butuh waktu beberapa menit sampai si korban tidak sadarkan diri. Senin tanggal 3 Juni 2024, Vivi mengajak pacarnya yakni Asrul untuk bertemu di sebuah warkop. Di warkop itulah Vivi menghasut Asrul kembali untuk membantunya menagih hutang serta melenyapkan Nenek Tarimah. Asrul akhirnya termakan hasutan sang pacar. Setelah sepakat pada jam 11 malam, Vivi meminta Asrul untuk mengantar dirinya ke rumah Nenek Tarimah. Saat tiba di depan rumah Nenek Tarimah, waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Vivi langsung mengetuk pintu rumah. Disitulah Vivi berpikir Nenek Tarimah sudah tidur. Namun ternyata Nenek Tarimah rupanya masih membukakan pintu untuk Vivi. Nenek Tarimah menyuruh Vivi untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah kedatangan kedua mahasiswa itu, Nenek Tarimah pun lanjut untuk pergi tidur. Saat ia sudah terlelap, Vivi mengecek Nenek Tarimah untuk memastikan ia tertidur dengan pulas atau tidak. Ternyata ketika dicek, Nenek Tarimah sudah tertidur pulas. Disitulah Vivi menelpon Asrul untuk kembali ke rumah Nenek Tarimah. Mereka berdua mulai beraksi. Vivi kemudian langsung membekap muka Nenek Tarimah dengan bantal, sementara Asrul memegangi tangannya. Selesai dibekap, Vivi lalu mengambil remote AC untuk dipukuli berkali-kali ke kepala Nenek Tarimah. Setelah aksi di luar nalar itu selesai, Asrul keluar dari kamar, sedangkan Vivi membuka lemari dan mencuri barang berupa emas. Tidak hanya emas saja, Vivi juga mengambil uang senilai 20 juta rupiah. Semua barang-barang yang ada di dalam rumah Nenek Tarimah digasak habis. Mereka berdua mengunci pintu dari dalam dan keluar lewat pintu belakang. Selanjutnya, Vivi meminta Asrul untuk mengantarnya ke rumah tantenya. Keesokan harinya, sekitar jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, tetangga Nenek Tarimah yakni Ibu Hasanah. Ibu Hasanah merasa keheranan sebab Nenek Tarimah biasanya datang menyapanya saat pagi hari. Ibu Hasanah merupakan tetangga yang paling dekat dengan Nenek Tarimah. Rumahnya sangat berdekatan. Bu Hasanah penasaran dan juga khawatir. Ia mencari tahu kondisi Nenek Tarimah. Saat sampai di depan rumah Nenek Tarimah, Hasanah menemukan lampu rumahnya tetap terang menyala, serta jemuran-jemuran Nenek Tarimah masih berada di luar. Bu Hasanah mencoba mengetok-ngetok pintu namun tidak ada respon. Ia juga mencoba membuka pintu namun tidak bisa.
Karena khawatir Buasana akhirnya membuka sedikit jendela dengan menggunakan bambu kecil. Disitulah Buasana terkejut karena Nenek Tarima sudah terbujur kaku. Karena panik sendirian, Buasana langsung melaporkan kejadian itu kepada Zulkarnain, yakni RT setempat. Zulkarnain pun mendatangi TKP dan mendapatkan tubuh Ibu Tarima sudah benar-benar terkujur kaku. Setelah berhasil membuka rumah Ibu Tarima, seketika itu pula Bapak Zulkarnain melapor kepada pihak kepolisian. Tim Satuan Reserse dan juga Kriminal Umum atau Satreskrim Polrestabes Makassar mengungkap kasus ini. Mereka segera mencari tahu di mana keberadaan pelaku. Setelah mengetahui keberadaan pelaku, tim Satuan Kepolisian berhasil menangkap Vivi dan juga Asrul. Vivi dan Asrul berhasil ditangkap di dalam kampusnya. Kompol Devi Sujana menjelaskan bahwa hasil dari interogasi dari kedua mahasiswa ini, ia mengakui telah merencanakan perampokan dan juga pembunuhan terhadap Nenek Tarima. Tidak hanya itu, dua sejoli ini mengaku bahwa mereka melakukan aksi ini karena ingin menguasai harta milik Nenek Tarima. Dan juga Vivi mengaku di sini bahwa ia kesal karena sering ditagih hutangnya oleh Nenek Tarima. Kompol Devi Sujana juga mengungkapkan parahnya lagi, setelah melancarkan aksinya itu, mereka berdua sempat mengambil harta benda Nenek Tarima. Ia menggasak seluruh emas Nenek Tarima dan juga uang puluhan juta. Sebelum dilakukan penangkapan, Vivi sempat membelikan sepatu merek Adidas untuk Asrul senilai Rp800.000. Akibat dari perbuatannya ini, mereka berdua harus mendekam di balik jeruji besi. Keduanya disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian dan juga kekerasan. Keluarga Nenek Tarima berharap agar kedua pelaku ini mendapatkan balasan dan juga mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Makassar. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.